Dengan Mas siapa? Nur Hadi atau disebut dengan Mas Kituk, Cak Kituk. Kedai Bola saya dimulai tahun 2021 kemarin awal tahun, tapi sebelumnya itu kita pakai nama Cafe Kebab Tur Kituk. Kebab Tur sendiri itu berawal dari tahun 2012, sudah 8 tahun lebih. Ya. Jadi kolaborasi itu berawal dari kolaborasi antara yang UMKM yang di luar seperti Lava Choco Drink dan Bubu Chicken, kita tarik ke dalam, jadilah nama kolaborasi kayak gitu. Konsepnya gini ya seperti kedai, kita menyediakan makanan, minuman dan dapat dikolaborasikan jadi satu. Ya, ada kebab, ada minuman, kopi, teh, ada chicken, ayam goreng, kilet itu dan lain-lain kayak gitu. Awal berdirinya yaitu sekitar tahun 2021 Januari. Awalnya pakai nama Kebab Tur Kituk. Setelah itu ada beberapa tenan masuk ke kita, ada Lava Choco Drink dan Bubu Chicken. Nah, kemudian kita tarik ke dalam supaya dapat menyatu, jadilah kedai kolaborasi. Nah, kolaborasi itu singkatan dari kolaborasi kebab, lava sama Bubu Chicken kayak gitu. Iya, awal mulanya saya dulu bergerak pernah bekerja di Surabaya di kuliner, tempatnya kebab selama 5 tahun. Tak pikir-pikir saya kok ikut orang terus. Nah, muncullah ide-ide untuk jadi usaha kecil-kecilan. Akhirnya saya buka sendiri ya, pakai nama Kebab Tur Kituk. Itu mulai tahun 2012 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada 24 cabang. Saya emang dulu kerja di Surabaya kebab. Nah, nama saya sendiri Kituk. Ya, tadi saya paskan. Awal mula dari kebab itu dari negara Turki. Ya, kita paskan dari Tur Kituk. Ya, ini pas. Jadi ini Kebab Tur Kituk. Agak aneh tapi lucu kayak gitu. Ada nama saya sendiri Kituk. Nah, akhirnya pakai nama Kebab Tur Kituk. Ya, kayak gitu. Saya mulai buka outlet Kebab Tur Kituk mulai tahun 2012. Tepatnya bulan Maret. Nah, setelah saya nikah bulan Februari, Maretnya saya langsung buka Kebab Tur Kituk. Awalnya saya buka di Surabaya. Selang 3 bulan saya pulang kampung ke Mojokerto. Saya membesarkan nama Kebab Tur Kituk di Mojokerto. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 24 outlet di seluruh Jawa Timur. Tepatnya ada di Sidoarjo, Gresik, Magetan, Mojokerto. Suka dukanya, kalau sukanya sih alhamdulillah sudah mempunyai nama branding sendiri ya, Kebab Tur Kituk. Nah, dukanya yaitu dulu waktu belum banyak, saya sendiri belanja sendiri di Surabaya, pulang berangkat siang, pulang malam tiap hari, nggak ada libur. Sampai pernah suatu ketika itu 1 bulan full nggak libur. Akhirnya 3 hari saya sakit. Saya periksa ke dokter, ternyata kalau dokter ini kecapean. Bener Pak, memang saya capek, nggak pernah libur sama sekali gitu. Jadi sampai teringat sampai sekarang karena saya semangatnya bekerja, berjualan kebab sampai lupa libur, akhirnya sampai jadi sakit kayak gitu. Yang paling diingat itu pertama kali dapat franchise waralaba, baru itu saya sangat senang sekali karena bisa mengembangkan cabang. Jadi ada orang yang menawarkan kerjasama dengan saya franchise. Alhamdulillah kita terima. Selang 3 bulan lagi orangnya nambah lagi 1. Alhamdulillah kita bertanya sama orang. Alhamdulillah berjalan dari waktu ke waktu sampai ada 24 outlet itu. Mungkin itu ya, paling sulit itu biasanya ya kita memulai hal yang baru. Usaha itu harus dimulai, bukan direncanakan atau dimulai. Banyak orang saya pengen punya usaha, cuma dijalankan. Yang paling itu menjalankan. Memulai dengan usaha yang baru itu baru yang agak sulit tuh. Sulit memang. Banyak orang mau berencana tapi nggak memulai. Hal yang paling berat itu memulai usaha, itu yang berat. Dan usaha itu nggak bisa instan, pasti bertahap. Ada suka dukanya juga, nggak langsung jadi besar. Awalnya dari 1 di 24 itu ada prosesnya. Nah, jadi kita harus ulet dan rajin. Kita harus bisa menjaga pelanggan agar tetap percaya pada kita. Gitu. Saya
dulu pernah di toko juga pernah, sales HSBC kartu kredit juga pernah, kerja jadi isi ulang, isi ulang. Terus pokoknya saya serabutan. Terakhir saya kerja di Surabaya, ikut kuliner sih, kebab di Surabaya selama 4 tahun. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berhenti. Saya alasan saya menikah. Habis menikah saya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri, yaitu kebab Truk Hidup. Waktu itu saya keadaan nganggur, jadi saya membuka usaha kebab ini alasannya mungkin kepepet. Saya melamar kerja, nggak dapat kerjaan, akhirnya saya memberikan diri untuk gimana kalau usaha sendiri aja ya. Usaha apa ya? Saya backgroundnya bisa untuk kuliner kebab. Coba saya sendiri untuk membuat ada uang sedikit, saya pesankan rombong, saya peralatan, akhirnya saya niat untuk membuka kebab. Itu ceritanya. Ada, cuma nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya tahun-tahun itu lebih enak sebenarnya. Nggak banyak kompetitor, customer banyak, tinggal kita bisa memperbaiki kualitas dan menjaga pelanggan kita tetap pada kita kayak gitu. Kalau sekarang sih banyak kompetitor, kita tetap istiqomah memprioritaskan kualitas kebab kita supaya dapat mempertahankan pelanggan-pelanggan kita kayak gitu. Konsekuen, banyak orang habis bisnis setelah 3 bulan kena gonjang-gonjangan, akhirnya pindah bisnis lain. Kalau saya ini sudah bertahan 8 tahun, suka duka kita lalui, wis. Ada kalanya usaha itu paceklik ya, sepi-sepinya, tapi kita harus bisa berpikir positif bahwa suatu saat pasti ada hal yang bagus, yaitu badai pasti berlalu. Nah, seperti kayak gini, ini kan musim pandemi. Nah, saya berpikiran positif bahwa nanti pasti pandemi bakal berlalu, akan berkembang lagi lah kebabnya. Nah, sementara ini kan agak stagnan, kita nggak bisa bertambah lagi, omsetnya juga kayak gitu. Tahu semua lah UMKM kena imbasnya dari kena pandemi COVID ini. Jadi saya berpositif thinking lah, semoga COVID ini cepat berlalu dan usaha-usaha UMKM yang lainnya dapat berkembang seperti yang dulu kalah kayak gitu. Kita jangan patah arang karena kita kepepet. Biasanya kepepet itu banyak inspirasi keluar. Kalau kita nggak punya modal, banyak kita berusaha. Nah, kita punya inspirasi apa, kita tuangkan ke dalam bisnis kita. Jangan takut memulai, tapi mulailah. Nanti pasti banyak jalan. Entah itu dapat bantuan dari teman atau dari siapa, pasti ada. Jadi jangan khawatir, niat kita bagus, tujuan kita bagus, maka akan mencapai hasil yang bagus juga. Kayak gitu.